Hai Curious Soul, selamat datang di podcast School of Universe and Life. Tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Hari ini kita mau ngomongin soal golongan darah. Kayak gini. Ini aku awali dengan disclaimer dulu ya. Soalnya gini, golongan darah ini aku akan mengawalinya dari sejarahnya. Tapi kalau kita ngomongin sejarahnya golongan darah, ini nanti pasti akan muncul sejarahnya penciptaan, soal creation. Aku nggak mau berdebat soal penciptaan seperti apa yang menurutku benar, terserah setiap orang punya pemahamannya masing-masing soal awal penciptaan itu seperti apa. Ambil aja yang resonans dengan kalian, kalau tidak resonan ya sudah, tidak usah diperdebatkan, tidak usah dipermasalahkan, anggap aja aku lagi dongeng soal bagian sejarahnya ya. Soal bagian sejarah darahnya nanti anggap aja aku lagi dongeng kalau kalian tidak merasa resonans dengannya. Jadi itu disclaimernya. Aku tidak menyalahkan pendapat kalian, tidak menyalahkan pengetahuan kalian soal sejarah penciptaan, tapi kalau ngomongin soal golongan darah ini pasti akan menyinggung soal penciptaan nih. Gini, darah itu kita semua nih ya sebagai manusia, aku ngomong kita as in manusia, jiwa yang terlahir sebagai manusia kembali di bumi ini, darah itu kan life force. Basically itu adalah life force itu apa ya? Bahasa Indonesianya yang pas. Kayak kehidupan kita lah basically. Jadi kehidupan fisik kita itu benar-benar ditentukan dari darah kita. Iya dong. Kalau orang sebagai manusia nih, darahnya bleeding, dia bleeding out, dia mengalami pendarahan, nyawanya akan terancam. Kalau sampai habis darah itu, ya manusia ini akan bisa kehilangan kehidupannya gitu kan. Jadi darah ini sangat penting gitu untuk si manusia ini. Nah, satu yang perlu diingat, darah itu adalah physical life force kita. Karena nanti beda nih untuk yang energetic life force kita udah nggak ngomongin darah lagi, itu udah beda lagi. Untuk mental life force kita nggak ngomongin darah lagi. Walaupun ada ini ya, irisan, tapi tidak sebagai fokusnya gitu. Kalau physical life force itu kita pasti ngomongin soal darah. Nah, itu satu. Yang kedua, tipe darah kita, golongan darah kita, itu juga sebenarnya menunjukkan signature energy kita. Jenisnya seperti apa. Nggak spesifik banget, belum sampai spesifik banget, tapi kayak udah ada indikasi, oh yang bergolongan darah ini, golongan darah O itu signature-nya, energinya seperti ini. Ya ibaratnya kayak gini lah, ibaratnya kayak nomor telepon. Aku kan suka bilang, kalau signature energy itu ibaratnya seperti nomor telepon ya, nomor HP lah. Hal ini nomor telepon adalah nomor HP. Nomor HP kan bisa ada berapa sih? 13, ada 14 nomor gitu kan. Ya kalau kita tahu golongan darah kita, kira-kira kita tahu inilah kayak satu angka pertama gitu. Kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Bukan sampai 14 ya tahu, enggak. Tapi ya kita tahu 1-2 angka pertama lah. Kayak kode wilayah kita tahu lah gitu. Kayak ibaratnya gini, kayak orang Indonesia tinggal di Indonesia pasti pakainya +62 gitu. Kayak gitu. Dia seperti itu. Nah, terus aku juga sering bilang di beberapa sesi sharing sebelumnya, kalau kita itu juga memilih golongan darah kita. Karena aku sering bilang kan, untuk kehidupan inkarnasi kita yang sekarang, kita tuh benar-benar planning, benar-benar milih ibu kita siapa, bapak kita siapa, saudara kita siapa, kita lahirnya tanggal berapa dan segala macam. Kita juga memilih golongan darah kita secara spesifik, itu juga termasuk. Nah, ini baru general intronya dulu ya. Kita masuk ke sejarahnya nih. Seperti tadi aku disclaimer, ini bukan untuk perdebatan. Anggap aja kalau kalian tidak setuju, anggap aja aku lagi cerita. Jadi gini, dulu sebelum jadi Homo sapiens, genusnya dan apa sih? Bukan genus, satu lagi yang paling terakhir, biologi. Sebelum jadi Homo sapiens deh. Jadi manusia itu ada Homo yang lain. Aku nggak akan bilang apa karena masih banyak perdebatan juga di situ. Tapi aku bisa bilang bahwa Homo sapiens ini adalah manusia modern. Manusia zaman kuno itu bukan Homo sapiens lah intinya. Nah, jadi kalau kita ngomongin sejarah soal golongan darah nih ya, darah itu sebenarnya berevolusi. Jadi gini, sang pencipta ini, jadi aku nggak ngomongin sang pencipta dalam level Tuhan ya. Ini ada yang di bawahnya lagi Tuhan. Levelnya nggak sampai Tuhan, tapi jadi gini, sang penciptanya ini
bantu, agak ambigu ya. Oke. Tuhan menciptakan kan? Tuhan menciptakan. Nah, Tuhan itu ada yang membantu Tuhan lah, pembantunya Tuhan. Nah, sang pembantunya Tuhan ini bikin banyak laboratorium. Bukan cuma di galaksi kita aja, bukan cuma di planet kita aja, di berbagai macam galaksi, berbagai macam universe itu ada banyak sekali laboratorium. Semua diciptakan oleh Tuhan yang sama, oke? Jadi ngerti lah ya. Yang maksudku pencipta di sini bukan sang pencipta yang paling ujung, ini yang bantuin. Terus tuh, jadi golongan darah itu dibikin di laboratorium nih, quote unquote dalam tanda kutip ya. Dibikin dalam laboratorium. Untuk di bumi, untuk planet bumi, dibikinlah para pembantunya Tuhan itu yang membantu menciptakan itu. Oke, kita mau menciptakan manusia nih. Terus gimana? Oke, kita mau menciptakan darahnya yang jadi physical life force-nya. Nah, golongan darah kalian itu bisa menunjukkan kalian itu seberapa dalam tanda kutip tua secara life force di bumi ini, karena golongan darah yang diciptakan pertama kali itu adalah O, yang diciptakan terakhir itu adalah AB. Jadi gitu ya. Jadi yang diciptakan pertama kali itu adalah O, terus A, terus B, terus AB. Jadi kalian bisa tahu lah kenapa tadi aku ngomong golongan darah kalian bisa menunjukkan kalian itu seberapa dalam tanda kutip seberapa tua sih life force-nya di bumi ini. Ya kalau yang punya golongan darah O ya life force-nya lebih dalam tanda kutip lebih tua gitu, karena diciptakan duluan dibandingkan yang AB itu. Nggak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, enggak. Aku cuma bilang ada yang lebih duluan diciptakan, yang ada yang lebih belakang. Gini, yang diciptakan waktu itu, si O yang pertama ini, si A yang pertama, si B yang asli, si AB ini, yang manusia kuno ya, bukan manusia modern, bukan yang Homo sapiens, itu beda banget dengan yang sekarang. Karena sudah melalui evolusi. Kan aku bilang kan, kita hidup itu untuk mengalami pertumbuhan, untuk evolusi jiwa. Salah satu evolusi fisik, ini bukan evolusi jiwa, salah satu evolusi fisik yang dilalui oleh manusia itu adalah salah satunya ya golongan darah ini. Jadi golongan darah O yang dulu sama O yang sekarang itu beda. Golongan darah A yang dulu sama A yang sekarang itu beda. Aku akan jelasin dua-duanya, yang original sama yang udah sekarang yang sudah berevolusi. Tapi nanti kalian akan kebayang maksudku apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Pertanyaannya kan gini, kenapa diciptakan nih golongan darah yang setelah O? Kan udah diciptakan O nih. Karena tidak sesuai dengan tujuannya diciptakannya manusia itu waktu itu. Tidak bisa memenuhi dalam tanda kutip, bukan KPI ya. Nggak memenuhi KPI, Key Performance Indicator, enggak. Jadi gini, O yang original O yang diciptakan di awal ini, itu diciptakannya untuk bertahan. Jadi, karena diciptakan untuk bertahan, karena gini kan, ini manusia ditaruh di planet bumi, oke, kita menciptakan golongan darah di mana mereka bisa bertahan hidupnya. Ini belum ada teknologi, belum ada pengetahuan yang lain-lain, diciptakan untuk bisa bertahan hidup. Karena diciptakan untuk bisa bertahan hidup, jadinya yang ori nih, yang OG, itu tuh mereka itu benar-benar secara fisik itu strong banget, kuat banget. Jadi they're very resilient, they're very strong, they're very sturdy. Jadi kayak kuat banget lah fisiknya, secara fisik ya. Stamina-nya bagus, kecepatannya cepet banget, terus ya karena fisik banget jadinya mereka itu secara energi lebih maskulin. Ini mendatangkan problem sebenarnya. Problemnya apa? Karena mereka sangat-sangat maskulin, sangat-sangat resilient nih, sangat-sangat untuk bertahan hidup survival banget. Mereka tuh jadinya self-centered, mereka tuh jadinya egois, terlalu egois, kebangetan egoisnya. Dimana jadinya nggak bagus buat bikin komunitas. Lu mau bikin komunitas kayak apa kalau semua orangnya egois? Sedangkan salah satu tujuannya diciptakannya manusia adalah ya untuk saling membantu satu sama lain itu juga, untuk berkomunitas juga gitu. Jadinya kayak ini golongan darah yang ini nih kayaknya ada yang kurang deh gitu. Nah, itu satu. Terus akhirnya oke, ya udah kita menciptakan yang baru lagi nih, si yang membantu Tuhan itu tadi di laboratorium, si researchernya ini. Oke, next iteration kita menciptakan yang golongan darah A. Ingat aku lagi cerita aja ini, kalau kalian nggak setuju nggak masalah. Ini golongan darah A yang asli. Kan yang O
egois banget nih. Ya, kuat banget sih secara fisik. Ya mereka akan bertahan hidup dalam waktu lama, berkembang biak dan segala macam. Tapi mereka self-centered. Sangat-sangat self-centered, gak bisa berkomunitas. A diciptakan sangat-sangat komunitas. A yang asli nih. Kebalikannya total 180 derajat dari yang O. A ini very communal, mereka ini sangat ya udah kita bareng-bareng, kita membantu sama satu sama lain, kita saling in tune dengan satu sama lain, bisa jadi empat banget, energinya feminin banget. Kalau tadi kan energinya maskulin banget nih yang asli, ini jadinya feminin banget. Nah, dan mereka itu jadinya tanpa pamrih, tapi tanpa pamrihnya mendatangkan problem juga karena keterlaluan tanpa pamrihnya too selfless, jadinya ya nggak ada progres ya karena kalau ada yang kesulitan ya udah sini aku bantu, kamu nggak bisa ya udah sini aku bantu, nggak tumbuh orangnya, tidak ada kesulitan kamu tidak tumbuh, jadinya stop juga progresnya. Nah ya udah kan kayak yang satu terlalu egois tidak mau membantu, tidak mau berkomunitas. Yang satu terlalu komunitas, terlalu mau membantu. Jadi yang terlalu egois jadinya tidak berkomunitas, progresnya nggak cepat. Diciptakan iterasi berikutnya terlalu komunitas, terlalu saling membantu, jadinya nggak ada progres. Bingung. Oke. Ya udah, next iteration. Ini yang B. B yang awal. Kan udah O, terus A. Ini yang B. Nah. Bentar nih, kan gue bilang ini yang dulu ya, yang manusia modern beda nih. Oke, yang B nih. Akhirnya mikir kan, si para saintis ini mikir, oke, gimana kalau next iteration kita gabungin aja lah gitu. Sifatnya O sama sifatnya A nih, biar masih kuat, biar bisa berprogres, tapi yang nggak selfless banget lah, tapi masih mau berkomunitas, nggak terlalu egois banget. Oke. Jadinya O yang awal-awal, a little bit selfless, a little bit selfish, kan? Mix feminin, maskulin, di mix, terus jadinya karena mix itu, B ini yang asli itu explorer banget. Mereka adventurous banget. Mereka pengen tahu aja gitu. Oh, aku pengen tahu ini, pengen tahu itu, pengen tahu ini, pengen tahu itu karena ada mix dari O sama A yang asli. Jadi sangat-sangat curious ya. Si B yang asli ini sangat-sangat curious. Dan B yang asli ini pengennya ya gerak aja, pengennya travel ke sini, terus ngajak yang lain gitu. Pengennya travel ke sana, ngajak yang lain kayak gitu. Terus kayaknya masih butuh satu lagi, akhirnya diciptakanlah AB ini. Udah ada O, udah ada A, udah ada B, AB. AB yang asli, ini original. Udah ada nih. Udah ada cukup banyak lah ya, cukup banyak manusia kunonya. Jadinya AB ini yang asli diciptakan itu sebenarnya sebagai leadernya dari O, A, dan B itu. Jadi karena diciptakan sebagai pemimpinnya, mereka itu diciptakan sangat-sangat pintar, sangat-sangat intelektual lah, brain banget, otak banget. Kalau tadi kan O diciptakan fisik banget kan. Nah ini diciptakan otak banget nih. Jadinya mereka tuh pinter untuk ngelihat big picture-nya. Jadi mereka tuh dikasih kemampuan untuk shamanic ability karena untuk ini ya pemimpin doa gitu kan. Terus psychic ability segala macem. Dan karena mereka diciptakan sebagai pemimpin, jadinya mereka sangat-sangat pinter ngomong. Mereka sangat-sangat artikulatif lah. Karena kan ya supaya bisa ngajakin ininya lah ya, untuk ngajakin orang-orang ya yang udah ada di situ. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, aku mengingatkan ini manusia kuno ya, ini sebelum Homo sapiens. Nah, jadilah manusia modern, masuklah zaman-zaman manusia modern, udah jadi Homo sapiens nih, itu mengalami evolusi nih. Evolusi ya, kan orang saling bereproduksi, berinteraksi satu sama lain, belajar dari satu sama lain, berevolusi supaya bisa bertahan hidup jauh lebih lama. Blood type juga kayak gitu. Nah, jadinya ini yang penting. Itu kan tadi sejarahnya nih, O, A, B sama AB. Ini yang sekarang. O, ya kita ngawalin seperti urutannya lah. Yang pertama dulu dari O dulu. Jadi di sini yang punya golongan darah O, kalau mau nyatet silahkan. O ini kelebihannya gini. Aku bilang kelebihan dulu ya. O ini ya karena yang pertama diciptakan ya. Jadinya kebanyakan itu untuk inovasi, jadi inovator. Terus O yang sekarang itu jadinya sangat gimana ya? Outspoken tuh mereka bisa mengemukakan apa yang pengen mereka kemukakan. O yang sekarang itu juga mereka pengen didengar. Jadi
Itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi personal voice. Jadi kayak gue punya suara, gue punya apa yang gue pikirkan, gue punya pendapat, gue pengen didengar. Jadi kalau misalnya kalian punya golongan darah O dan kalian ternyata tidak didengar oleh sekitar kalian, jangan heran kalau itu menjadi sangat-sangat bermasalah. Kalian kayak kena banget, kayak ke-trigger banget. Karena itu memang sangat-sangat penting. Bahkan berdasarkan golongan darah kalian pengen didengar. Bukan cuma mindset ya, tapi itu kayak dari golongan darah kalian pengen didengar nih. Gitu. Nah, terus itu satu, personal voice. Personal truth, kebenaran, kalian punya kebenaran menurut kalian, itu juga sangat-sangat penting untuk kalian ya. Gitu. Aku nggak ngomong untuk orang nih, untuk kalian personal truth itu sangat-sangat penting. Jadi, coba dicek yang punya golongan darah O. Kalau kalian merasa bahwa personal voice kalian mungkin belum terlalu didengar, bukan tidak didengar, belum terlalu dengar, atau personal truth kalian belum bisa dikeluarkan, coba dikeluarkan. Kalau enggak, itu nanti jadinya akan backlash ke diri kalian sendiri, karena itu bukan curse ya, itu bukan kutukan ya, karena itu memang ya udah gitu. Si O ini memang seperti itu sangat-sangat penting untuk kalian, personal voice dan personal truth. Nah, terus O juga pengen revolusioner. O itu juga ngelihatnya ke depan. Mereka itu ngelihat bukan anxious, bukan cemas dengan masa depan, enggak, tapi mereka itu mikir, oh ini trennya ke depannya akan seperti ini. Mereka bikin kayak ngelihat ke depannya itu akan seperti apa sih gitu dunia ini. Terus O itu juga mereka akan fight for justice. Mereka akan yang sangat, ya tadi itu aku bilang, outspoken, mereka sangat-sangat vokal gitu. Mereka akan fight for justice. Jadi kalau misalnya ada march, ada demo, ada protes, itu biasanya yang O nih semangat bakalan ikutan buat jadi ini nih kaderisasi untuk ya yang kayak gitu-gitulah. Nah, O juga bawaan dari original O-nya masih ke bawah. Salah satu yang bagus adalah O ini juga salah satu jenis golongan darah yang punya red chakra paling sehat. Biasanya ya, root chakranya orang-orang O itu biasanya sangat-sangat sehat. Karena mereka kan, ya originalnya mereka memang diciptakan untuk bertahan kan. Jadinya mereka itu red chakranya biasanya sehat. Biasanya. Bukan berarti tidak ada pengecualian, tapi biasanya sehat. Terus yang masih dibawa dari aslinya O, originalnya adalah mereka juga secara fisik lebih kuat. Secara fisik inilah, kokoh lah gitu. Terus karena fisik banget, bawaan dari golongan darah yang asli, yang ori, O ini gampang buat grounding. Enaknya adalah dia gampang buat grounding. Jadi kalau ke alam, kalau ke nature gitu, O ini gampang banget buat grounding. Saking gampangnya untuk grounding ya, O ini hampir kayak gini. Ini aku ngejelasinnya agak panjang sedikit, tapi sabar aja. Jadi gini, kan secara spiritual ya, orang dibilang tuh ini bukan kehidupan pertama lah, atau ini kehidupan pertama. Nah, dibilang orang yang punya golongan darah O itu adalah seperti planet itu kayak mother planetnya mereka gitu. Karena banyak dari manusia yang terlahir sebagai manusia dalam inkarnasi yang sekarang, mother planetnya bukan bumi. Mother planet ini maksudnya adalah tempat di mana dia lahir pertama kali, jiwanya turun pertama kali. Itu satu. Karena gampang banget buat groundingnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya golongan darah O, coba mungkin pas life. Mungkin salah satu pas life kalian bisa kelihatan kehidupan pertama kalian itu ada di mana. Kemungkinannya besar, kayak mungkin di bumi gitu. Terus O juga atletik biasanya, ya karena itu tadi secara fisik bagus. Terus hardworking, tapi hardworking yang untuk fisikal ya. Karena kan ya fisiknya bagus gitu. Jadi kalau mereka disuruh kerja keras fisik mereka bisa. Dan karena fisik banget, jadi mereka itu hampir kayak ada kebutuhan untuk ngerasa powerful. Ya karena secara fisiknya bagus, jadi mereka ngerasa fisik gue bagus, gue adalah orang yang kuat. Jadi mereka kayak, tanda kutip ya, kayak ada kebutuhan untuk merasa powerful, merasa kuat. Nah ini, aku akan kasih tahu blessing and curse-nya. Blessing-nya apa? Blessing-nya adalah orang golongan darah O ini punya banyak banget energi. Iyalah fisiknya bagus, energinya banyak. Energi secara fisiknya banyak. Mereka juga sangat-sangat straightforward. Mereka nggak muter kemana-mana, enggak, mereka straightforward. Terus mereka suka merencanakan sesuatu, jadi ada rencana lah. Oh ini bikin rencana lah.
Walaupun mungkin bukan rencana yang gimana banget, tapi mereka ada rencana, selalu ada rencana. Terus mereka itu perseptif, mereka sangat-sangat persepsinya bagus. Karena ya itu tadi aku bilang, mereka seneng ngelihat ke depan, mereka forward looking. Jadi mereka kayak ke depannya gimana ya gitu. Terus mereka bisa planning ahead gitu. Mereka bisa merencanakan duluan. Nah, blessingnya itu adalah mereka yang akan fight untuk society. Mereka ini yang akan fight to the bitter end untuk society. Ini biasanya orang-orang yang O. Terus gimana caranya orang-orang O ini bisa berkembang? Nah, mereka ini salah satunya, ini aku bakalan kasih suggestion, aku kasih masukan. Orang-orang golongan darah O, kalian kalau pengen tahu apa yang kalian pikirkan, kalian coba ngomong. Kalau kalian ngomong, kalian nanti tahu, oh ini ternyata aku memikirkan ini. Ternyata pikiranku arahnya jalan ke sini. Ini bukan jenis golongan darah yang kayak diem, terus mikir, introspeksi, terus ketemu. Enggak, ini yang harus kayak diskusi gitu. Coba ngomong, supaya tahu kalian lagi mikirin apa. Atau pikiran kalian ke arah mana. Oke, nih, oh satu lagi. Mereka itu sangat-sangat, ya karena sangat-sangat fisik, mereka jadinya cenderung lebih praktikal dibandingkan spiritual. Ini nggak tahu blessing, nggak tahu curse, tapi mereka sangat-sangat praktikal, jadi mereka agak lebih susah lah kalau diajakin ngomong soal spiritual. Itu. Terus, ini aku nyebutnya blessing and curse ya, tapi sebenarnya tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Cuma, oke, curse-nya ini dalam tanda kutip adalah, ya karena mereka sangat-sangat fisik banget, jadinya mereka itu gampang banget burn out, mereka gampang banget sakit for some reason. Karena gini, karena mereka pengennya gerak terus ya, pengen go 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 go. Jadinya mereka nggak bagus untuk taking breaks, untuk istirahat tuh mereka nggak tahu gimana caranya istirahat ya. Istirahat tuh gimana sih? Istirahat tuh apa sih? Mereka nggak ngerti. Kayak disuruh duduk diam nggak bisa ya. Tadi aku bilang aja, introspeksi aja untuk orang O, pakai cara ngomong gitu, bukan cara diem terus mikir apa ya, aku kalau melakukan ini baiknya gimana ya, itu nggak bisa mikir sendiri, mereka harus ngomong. Sedang ya udah gitu. Nah, terus ini bukan pendengar yang baik lah, maksudnya bukannya nggak mau ngedengerin, bukannya kayak original O yang sangat-sangat self-centered, enggak, tapi ya karena dia saking pengen gerak ke sini, gerak ke sana, gerak ke sini, gerak ke sana. Oh ini yang dalam tanda kutip kalau ngedengerin agak tidak mindful. Jadi they're not a good listener. Jadi kalau kalian punya pasangan O atau kalau kalian sendiri O, coba tolong dikondisikan. Gitu. Kalau lagi ada yang pengen ngobrol dengan kalian, didengarkan baik-baik. Sebisa kalian aja, nggak usah dipaksa. Karena memang ya secara nature dari darahnya sendiri seperti itu. Gitu. Nah, ini kan tadi aku bilang mereka lebih praktikal dibandingkan spiritual ya. Karena mereka sangat 100 kali sangat attached dengan apa yang mereka percayai. Wah, susah banget susah banget ngelepasin attachment-nya. Dari kalau mereka udah percaya A itu A, mereka nggak bisa dibilang A itu bukan A loh, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa, kayak susah banget. Makanya kenapa ngomongin spiritual dengan orang O, ini kadang-kadang agak-agak ini nih, harus pakai trik. Nggak bisa langsung hajar karena mereka punya agak tidak sehat sih attachment-nya dengan apa yang mereka percayai. Jadi kalau kalian golongan darah O dan kalian udah ikutan opening third eye lah, udah mulai mendengarkan tentang spiritual dan segala macam, please bear in mind, tolong diingat bahwa ya udah open minded aja. Kalau kalian mendengar sesuatu yang selama ini kalian taunya A, ternyata orang bilang enggak, ada lo B gitu. Nggak usah langsung percaya, tidak usah langsung dijudge juga orang yang ngomong. Be open minded aja, kalian tes dulu aja, bener nggak sih gitu. Kalian alamin sendiri dulu aja, jangan langsung ditolak gitu. Nah, karena mereka sangat attached dengan apa yang sangat mereka percayai di kepala itu, jadinya mereka agak lebih susah untuk berubah. They are harder to change. Mereka untuk changing mindset agak lebih susah lah dibandingkan golongan darah yang lain. Curse-nya dalam tanda kutip, ini kekurangannya yang lain adalah mereka sangat care dengan status. Kan tadi aku bilang kan ya, karena mereka punya kelebihan secara fisik, jadinya mereka
kayak ada keinginan untuk merasa powerful ini, mereka sangat-sangat care secara dengan status. Bukan berarti harus dihilangkan keinginan itu, tidak. Tapi berdamai. Diterima, kemudian berdamai. Mereka ini yang akan paling gampang kejebak dengan jebakan-jebakan duniawi dari society. Power, famous, terus influence. Ini mereka yang paling gampang kena jebakan duniawi, jebakan dari society ya. Terus tadi aku udah bilang mereka itu karena personal voice sama personal truth-nya sangat-sangat penting, jadinya mereka itu pengen di acknowledge, mereka pengen diakui. Wah, begitu. Nah, aku juga pengen tambahin, walaupun tadi aku bilang mereka sangat-sangat praktikal dibandingkan spiritual, bukan berarti tidak ada orang-orang spiritualitas yang golongan darahnya O. Yang orang-orang spiritualnya gimana nih? Ini kita ngomongin soal secara cosmic heritage ya. Jadi heritage-nya jadi dari secara kosmisnya. Orang-orang golongan darah O ini kemungkinan besar mereka itu punya hubungan, punya koneksi dengan Atlantis, dengan Egypt, ancient Egypt, bukan Egypt yang sekarang, ancient Egypt, sama Lemuria. Jadi kalau kalian pernah mendengar soal Atlantis dan Lemuria, nah kemungkinan orang golongan darah O adalah orang-orang yang mengalami masa-masa Atlantis dan Lemuria. Orang golongan darah O ini juga karena saking fisik banget ya. Jadi ketika mereka spiritual, mereka itu kayak harus sering diyakinkan bahwa yang mereka lihat itu bukan cuma bagian dari imajinasi mereka aja, bahwa pengalaman spiritual yang mereka alami itu adalah benar. Kayak orang-orang golongan darah O ini kayak yang paling sering ngomong, gue halu gak sih kak? Gitu. Itu yang gue lihat bener gak sih? Yang gue rasain bener gak sih? Ini biasanya orang-orang golongan darah O nih. Karena kayak, ya itu tadi aku bilang harus divalidasi, bener gak sih? Yang gue lihat itu, kalau itu sesuatu yang spiritual gitu, itu bener gak sih? Ini untuk yang spiritual aja ya, untuk golongan darah O. Kalian kan sudah mulai, yang mendengarkan ini, kalian kan sudah mulai terpapar mengetahui spiritual nih. Nah, jadi gimana sih caranya mengaktifkan power kalian, power spiritual kalian kalau kalian bergolongan darah O? Karena tiap golongan darah ini beda nih cara aktivasi powernya ternyata. Jadi gini, satu, tadi aku bilang, grounding kan gampang banget nih untuk orang golongan darah O, karena mereka kayak asalnya emang di bumi lah. Grounding. Untuk orang golongan darah O, grounding yang benar-benar nyentuh tanah. Jalan nggak pakai alas kaki, meditasinya meditasi yang nempel pohon, meditasi yang duduk di luar, meditasi jangan yang di dalam ruangan gitu. Terus kalau mau meditasi, supaya kalian lebih tidak merasa bahwa yang kalian lihat itu hanya imajinasi saja, fokus meditasinya untuk orang golongan darah O itu disarankan ke ajna untuk mata ketiga. Nah, terus latihan visualisasi. Biar kalian bisa ngebedain. Kalau kalian nggak yakin ini gue halu apa enggak, latihan visualisasi. Jadi kalian bisa ngerasain, oh kalau misalnya lagi halus seperti apa, kalau lagi tidak halus seperti apa Jennifer. Terus usahain untuk mengerti ya, paham itu kan ada tingkatan kesadaran nih ya, mengerti baru paham. Usahakan untuk mengerti dan paham soal nature. Karena gini, ketika orang golongan darah O yang berspiritual itu belajar soal nature, belajar soal alam, belajar soal bumi dan seisinya, buminya seperti apa, tumbuhannya seperti apa, binatangnya seperti apa, mereka juga nanti akan terbantu belajar tentang diri mereka sendiri. Gitu. Oke, ntar dulu, aku mau minum dulu. Karena haus. Kita lanjutin abis ini A ya. Nanti pertanyaannya di akhir ya. A. Kita ngomongin A yang sekarang. Tadi kita udah ngomongin A yang asli, yang ori. Ini A yang sekarang. Sudah tidak seperti A yang ori yang sangat-sangat selfless. A yang sekarang, walaupun tidak seperti yang ori, tapi masih membawa darah orinya, mereka adalah peacemakers, orang-orang golongan darah A. Mereka adalah yang mendamaikan sesuatu. Mereka cocok banget jadi diplomat, ya karena peacemakers ya, mendamaikan kan. Mereka itu all about harmony, pokoknya kita harmonius saja gitu, hubungannya saling berhubungan baik satu sama lain. Ini juga yang diantara semua golongan darah, walau kalau misalnya belum mulai melatih kemampuan psikisnya atau kemampuan spiritualnya, mereka ini yang secara laten
Mereka punya kemampuan untuk merasakan emosi orang lain. Jadi empat lah, natural empat. Biasanya hubungan dengan orang golongan darah A itu hubungannya pasti harmonis. Hubungan rumah tangga ya, hubungan misalnya pacaran lah, hubungan pertemanan lah, hubungan rumah tangga, biasanya kalau salah satunya ada A, itu hubungannya akan harmonis. Karena si A ini dia akan tahu apa yang harus dilakukan untuk bikin itu jadi harmonis. Terus biasanya tidak semua, tapi biasanya mereka punya open heart chakra. Heartnya sangat-sangat open. Terus, nah ini A ini kreatif. Mereka punya golongan darah A itu punya kemampuan kreatif. Jadi harus disalurkan, harus diungkapkan kemampuan kreatifnya. Kalau kalian punya golongan darah A dan kalian tidak merasa kreatif, ketahuilah kalian berarti belum sesuai dengan blueprint kalian. Jadi tolong latihan untuk open-minded, coba kreatif. Kreatif ini nggak harus kalian bikin lukisan seperti Picasso, seperti Gaudi, no, tidak. Kalau kalian doodle aja itu udah kreatif, itu sudah menyalurkan. Atau kalau kalian kreativitasnya mau menyalurkan kayak nyanyi, karaokean, itu sudah menyalurkan. Atau kalian mau menyalurkannya bikin puisi, atau desain interior, kalian ganti spray lah supaya sesuai sama warna tembok lah dan segala macem, disalurkan kreativitasnya ya, jangan ditekan. Karena gini, kenapa aku bilang disalurkan? Karena orang golongan darah A itu mereka butuh estetik. Ini orang yang estetik banget. Ini tidak estetik, ini enggak estetik. Orang golongan darah O pengennya diakui, yang ini pengennya estetik. Itu jadinya saranku untuk orang golongan darah A, salurkan bakat kreativitas kalian, apapun itu bentuknya. Ya, mau pottery kayak, mau kalian bikin pahat kayak, mau bikin patung kayak, mau kalian bikin, mungkin bukan kayak art, tapi kayak kalian menciptakan suatu alat kontrapsi yang agak-agak lebih engineering sedikit, itu juga sudah kreatif, silahkan, boleh. Gini, orang golongan darah A ini juga, mereka seorang komunikator yang baik, tapi mereka ini sering second guessing themselves. Mereka sering kayak, gue bener gak ya? Apa seharusnya gue bisa memilih yang lain? Gue bener gak ya? Nah, jadi kalau kalian golongan darah A, stop second guessing yourself. Pertama dipahami, diakui dulu. Oh iya, gue sering second guessing. Gue sering kayak, ini bener gak ya? Ini bener gak ya? Gitu. Nah, akui dulu itu. Terima dulu, baru habis itu kalau kalian mulai lagi nih second guessingnya, ingat-ingat bahwa gak usah second guessing, tenang aja. Ingat, apapun yang kalian pilih itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena nanti kalian toh akhirnya akan sampai ke tempat di mana kalian harus sampai. Nah, healer ini juga kebanyakan di sini, di A nih. Healer banyak banget di A. Natural healer ya. Aku nggak ngomongin dokter, aku nggak ngomongin suster, aku nggak ngomongin psikiater, aku nggak ngomongin farmasi, nggak, healer, natural healer. Mereka ini juga kalau disuruh cerita, mereka ceritanya bagus banget. Mereka kalau storytelling bagus, great storyteller. They're a great storyteller. Ini sang artis sih, kebanyakan artis ini biasanya ada di A. Oke. Mereka nggak suka konflik. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat A yang suka drama, mereka sebenarnya nggak suka konflik. Tapi mungkin in a way, karena mungkin ketika konflik mereka harus bekerja kali ya, karena mereka peacemakers kan, mereka diplomat. Jadinya kalau misalnya ada konflik, mereka merasa kayak, ini harus aku selesaikan, ini harus aku damaikan, harus aku harmoniskan. Nah ini, salah satu kemampuannya adalah, entah kalian sadar atau tidak yang punya golongan darah A, kalian bisa ngerasain disharmoni di kulit kalian. Kalian bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang lagi nggak harmonis, kalian bisa ngerasain itu di badan secara somatik. Dan mereka nggak suka emosi yang terlalu meledak-ledak, loud emotions. Bukan berarti mereka tidak suka merasakan emosi, enggak. Tapi gini, mereka tidak suka emosi yang terlalu gede, yang meledak. Karena mereka, kan tadi aku bilang, mereka bisa ngerasain emosi orang lain. Jadi kalau misalnya ada emosi yang terlalu gede dari orang lain, mereka bukan nggak suka orangnya ya, tapi mereka juga jadinya overwhelmed sendiri ngerasain emosinya si orang itu. Nah, kalau tadi O itu not a good listener, mereka bukan pendengar yang baik. A ini kebalikannya, A ini adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kalau kalian A, teman-teman kalian hobinya
curhat sama kalian, diterima dulu. Kalau kalian lagi ada kapasitas, ya, bahwa oh ya orang seneng ngomong sama gue adalah seorang pendengar yang baik. Nah, ini juga mereka nggak suka terlihat vulnerable, mereka nggak suka terlihat lemah. Jadi biasanya ini yang seringnya pakai topeng. Terus mereka juga yang biasanya paling takut untuk terluka. Dan mereka nggak suka bosen. Mereka nggak suka jadi bosen. Karena gini, ini butuh estetik ya. Vibe banget lah anaknya. Vibes banget. Nah, ini estetiknya bagus nih. Bagus. Nah, biar karena itu ngasih stimulasi ke otak mereka. Apalagi bagian kreativitasnya juga tergelitik. Jadi mereka on. Nah, salah satu jeleknya adalah mereka susah untuk menempel pada sesuatu kalau nggak ada stimulasi yang cukup. Ya, orang mereka nggak suka bosan ya. Jadi kalau nggak ada stimulasi, mereka disuruh ngerjain sesuatu, ya bye, gitu, selesai, dadah. Nah, ini. A itu terobsesi untuk menjadi orang tua yang baik. Ini A nih. Jadi kalau kalian A, kalian terserah kalian sudah punya anak atau belum, atau kalian mungkin sudah menikah atau belum, kalian ada kecenderungan kalian akan terobsesi menjadi orang tua yang baik. Terus, ini. Salah satu yang oke juga menurutku ya, untuk orang-orang golongan darah A, itu adalah kemampuan mereka memutuskan secara intuitif. Jadi, kalau mereka harus memutuskan sesuatu, dan mereka punya intuisi, gue harus milih yang ini, ya udah ikutin aja. Itu pasti yang benar. Yang paling baik lah. Karena intuisi mereka untuk memutuskan sesuatu itu benar-benar bagus. Yang A ya. Tadi kan yang O udah kita omongin nih, bagian spiritualnya. Kalau yang A, bagian spiritual gimana? Oke. Ini, dengerin ya yang A. A itu punya koneksi ke Pleiades. Norse, mitologinya Odin, Thor, Norse mitologi. Berarti belajar runik, belajar ya gitu-gitu. Sama ada hubungannya druidik, kehidupan druid. Mereka punya koneksi dengan itu gitu. Nah, aku pernah nyinggung, mungkin aku ngomongin soal Sacred Flame, belum aku jelasin, nanti aku akan jelasin Sacred Flame itu apa, tapi golongan darah A ini biasanya secara spiritual mereka yang Sacred Flame-nya paling oke. Hubungannya mereka dengan Sacred Flame itu oke, bagus. Terus gimana caranya untuk orang-orang golongan darah A untuk mengaktifasi kemampuan mereka secara full, secara penuh? Pilgrim ini bukan naik haji doang ya. Pilgrimage ini artinya bahasa Indonesia apa pilgrimage? Ya, bisa dicari. Ini pilgrim ke tempat-tempat kuno yang ada reruntuhannya atau ke tanah suci. Tuh, pilgrim itu ziarah. Oke. Melakukan ziarah ke tempat-tempat kuno yang ada reruntuhannya, ancient sites, sama datang ke sacred ground, tempat-tempat yang dianggap suci. Dan untuk orang-orang golongan darah A, disentuh itu reruntuhannya di tempat suci. Itu caranya kalian terhubung dengan, salah satu cara untuk mengaktifkan kekuatan kalian secara full adalah ini untuk golongan darah A, yaitu ziarah ke tempat-tempat reruntuhan, ke tempat-tempat kuno, ancient site. Bisa dimanapun, bisa yang lokal, bisa yang luar negeri, terserah. Datang ke sacred ground, kalian sentuh itu ancient sites ya, reruntuhannya. Coba disentuh. Itu. Terus yang bisa dilakukan lagi apa? Introspeksi. Nah, introspeksi Machu Picchu bisa, boleh. Sacred ground itu selain Bali, New Zealand sacred ground, Easter Island itu sacred ground, Hawaii itu sacred ground, ke sacred ground lah. Yang bisa dilakukan introspeksi. Kalau mau meditasi, orang-orang golongan darah A bagusnya meditasi pas malam-malam di bawah langit langsung, tidak di dalam ruangan, di luar. Jadi ini kedengarannya mungkin agak kayak dukun ya, tapi kalian meditasinya di luar, di langsung di bawah langit. Nah, tadi aku udah bilang diekspresikan kreativitasnya itu juga salah satu cara untuk berhubungan langsung dengan kekuatan kalian secara utuh. Latihan mindful, karena orang-orang A ini ngerasain banget emosinya sekitar. Jadinya kalau nggak mindful, kalian overwhelmed dengan emosi yang bukan milik kalian sendiri. Jadi,
Bukan berarti yang lain nggak boleh latihan mindful, enggak. Tapi golongan darah A, untuk golongan darah A, mindful ini jadinya sangat-sangat penting. Itu yang A. Kita ngomongin yang B nih sekarang. Nih orang-orang golongan darah B banyak kan nih. Karena gini, kalau secara banyak, yang paling banyak adalah orang golongan darah O, kedua terbanyak adalah A, ketiga terbanyak adalah B, yang paling sedikit adalah AB, yang lebih sedikit lagi adalah yang punya resus negatif. Nah, kita ngomongin B. Aku juga golongan darah B, jadi kita ngomongin golongan darah B sekarang. B. B ini BCB. Aku nggak lagi bercanda, tapi emang beneran. Bukan berarti aku bikin nama sendiri, tapi B ini emang busy aja, BCB. Gimana sih? B itu sukanya sibuk. Aneh ya. Orang mah ada yang sukanya didengerin, ya. Kalau yang A itu sukanya estetik, harmoni. B itu sukanya sibuk. For some reason. Jadi karena mereka sukanya sibuk, mereka itu selalu harus bergerak, bukan selalu pengen bergerak, selalu ada kebutuhan untuk bergerak, selalu in motion lah. Dan mereka itu sangat-sangat thriving ya. Jadi mereka itu sangat-sangat sukses kalau bergerak ke sana ke sini gitu. B ini juga yang paling nggak sabaran di antara semua golongan darah itu B. Ya karena mereka pengen sibuk kan. Mereka selalu pengen lari dari satu hal ke yang lain. Selalu pengen bergerak dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu kan. Dan karena itu juga, karena pengen bergerak itu juga mereka sangat-sangat suka perubahan. Mereka ini adalah orang yang akan challenge status quo. Mereka akan ngelawan nih. Gue gak suka nih yang kayak gini, gue challenge aja. Terus, ya karena mereka suka bergerak, jadi mereka gak suka rutin. Wah, orang golongan darah O, orang golongan darah B, aku juga B. Hate routines. Oke. Kayak rutinitas tuh kayak harus memproses secara spiritual dulu nih. Ini alasannya apa? Apakah ada blockingannya di sini? Apakah ada traumanya di sini? Kayak harus ada alasan kalau harus melakukan rutin tuh. Nggak bisa. Nah, dan ini juga golongan darah yang kemungkinan besar akan pindah tempat dari tempat lahir aslinya. Kemungkinan besar dia akan traveling. Kalaupun nggak pindah tempat dari tempat asal lahirnya, dia akan sering traveling. Ya karena dia sukanya bergerak lah. Terus untungnya gini, mereka suka bergerak, tapi mereka juga suka orang baru. Mereka suka belajar orang yang baru. Mereka suka belajar kultur yang baru. Mereka itu intinya suka belajar hal baru. Karena ingat, original B yang dulu manusia kuno, original B itu explorer banget. Curious banget, adventure banget. Ya jadinya mereka pengen, ya udah, gue pengen kesini, gue pengen belajar orang-orang yang di sini kayak gimana, mereka kultur seperti apa, lele gitu. Dan mereka sangat-sangat seneng cerita. Mereka seneng cerita dan seneng menceritakan. Mereka seneng dengerin, mereka seneng menceritakan. Intinya mereka seneng nyasar di tempat baru, karena mereka bisa belajar hal yang baru di situ. Kalau secara archetype, aku udah bilang archetype ini traveler banget. Orang golongan darah B yang sekarang, bukan yang original itu sangat-sangat curious, yang B udah mengalami evolusi, jadinya orang B ini karena senang belajar hal yang baru ya, akhirnya berevolusi. Kalau gue senang belajar hal baru, gue harus pinter. Jadinya yang sekarang B-nya itu sudah berevolusi jadi pinter. Orang golongan darah B karena sering jalan, jadinya sering ngomong dengan banyak orang, mereka itu komunikasinya bagus banget, ngobrol sama orang lain, dan mereka sangat bagus soal uang. Dan mereka yang terbaik sebenarnya untuk nyari duit, untuk kerja, making money. Yang paling bagus dari semua golongan darah itu orang golongan darah B. Ya karena gini, mereka senang belajar sesuatu yang baru, mereka senang pindah. Mereka basically bisa kerja apa aja dan bisa bikin duit dari apa aja. Terus orang golongan darah B itu juga bagusnya adalah entrepreneur banget lah. Dan gini, mereka senang belajar hal yang baru dan mereka cepat belajarnya. Kalau dibilang A itu natural empath, kalau O itu tadi ini ya, inovator. Jadi mereka yang natural secara fisiknya bagus. Orang golongan darah B itu natural manifestor. Kalian pengen manifesting, orang golongan darah B
yang akan bisa mewujudkan jadi nyata itu orang golongan darah B. Ini lebih gampang bosan lagi dibandingkan A. A udah gampang bosan, B ini lebih parah. Ya bayangin aja, senangnya gerak, senangnya berubah, senangnya jalan, disuruh untuk mengalami sesuatu yang membosankan. Wah. Dan mereka dan kan gini, B ini kekurangannya adalah mereka itu aneh, strange. Anehnya tuh gini, mereka tuh bisa berubah di tengah jalan. Kayak awalnya ngerjain apa, terus tengah jalan, oh gue bosen kayaknya bukan ini deh, ya udah gue ganti aja. Mereka bisa kayak gitu dan bakalan sukses, bukan bakalan gagal, enggak, bakalan sukses. Tapi ya itu gitu, tidak stick. Oke, gue sedang mengerjakan ini, gue selesaikan sampai akhirnya. Ini oke, gue sedang mengerjakan ini, di tengah jalan gue bosen, gue ganti aja kayak gitu. Intinya adalah gitulah gitu. Terus sukanya bergerak cepat. Ya, sukanya bergerak. Jadi orang golongan darah B ini sukanya bergeraknya cepat. Mereka sangat-sangat magnetis, mereka sangat-sangat karismatik. Karena mereka senang datang ke tempat yang baru, mereka senang traveling, mereka senang pindah. Kemampuan laten yang dimiliki orang B itu sebenarnya adalah mereka bisa ngerasain, mereka bisa tahu, mereka bisa ngebaca orang dengan sangat-sangat bagus. Mereka baru ketemu nih sama orang, belum ngomong nih, mereka udah tahu udah bisa baca. Bukan secara emosi seperti A ya. Maksudnya kalau orang golongan darah A, mereka itu lebih empatik kan, merasakannya kayak mereka bisa merasakan emosi orang yang ada di sekitar mereka. Orang golongan darah B ini membacanya bukan dari secara emosinya tapi dari yang lain-lain. Nah ini itu plusnya lah ya, pasti ada minusnya. Kenapa aku ketawa? Karena gini, orang golongan darah B itu adalah yang kemungkinan besar sedang lari dari dirinya sendiri dan dari orang tuanya. Makanya ada alasannya kenapa mereka senangnya bergerak, kenapa mereka senangnya sibuk, kenapa mereka senangnya ini itu. Mereka sebenarnya itu adalah lari dari dirinya sendiri, lari dari orang tuanya. Makanya mereka nggak, tadi gue bilang kan, orang golongan darah B itu yang kemungkinan besar akan pindah dari tempat lahirnya. Kalau nggak pindah ya mereka traveling ya, karena mereka sedang lari. Lari dari apa? Lari dari yang di tempat yang ditinggalkan itu. Gitu. Terus kekurangannya lagi, curse-nya apa? B ini yang probabilitas kecelakaan fisiknya gede. Ya karena senang berpindah-pindah ya, mereka akan probabilitasnya untuk mengalami kecelakaan secara fisik itu gede. Nah, mereka adalah salah satu golongan darah yang paling susah untuk komit. Tapi mereka yang paling bisa mewujudkan sesuatu. Paling gampang. Kan tadi aku bilang natural manifester. Mereka pengen bikin apa jadi, Mas. Tapi kalau disuruh komit, ntar dulu, pikir dulu nih. 1.000.000 kali. Terus gini, natural manifester, kenapa mereka bisa manifesting dengan sangat-sangat mudah? Mereka bisa menciptakan apapun yang mereka inginkan, mereka bisa achieve apapun yang mereka inginkan. Itu karena si orang golongan darah B ini bikin keberuntungan mereka sendiri. Kayak made their own luck. Oh, gue pengennya ini, oke, gue akan bikin ini supaya gue beruntung. Gue akan bikin ini supaya gue beruntung. Kayak gitu. Kayak gimana ya? Mereka bisa memposisikan diri untuk mendapatkan keberuntungan. Intinya seperti itu sih orang golongan darah B. Tadi aku bilang mereka ini traveler archetype, berbahagialah orang golongan darah B. Rasanya kayak dibela terus sama semesta, kayak anak kesayangan semesta ini orang golongan darah B ini anak kesayangan semesta. Archetype-nya jadinya divine child archetype. Jadi karena archetype-nya itu divine child, orang golongan darah B adalah orang yang benar-benar harus in touch dengan inner child mereka. Tadi aku bilang kan, curse-nya orang golongan darah B adalah dengan segala macam kelebihan mereka lari dari dirinya sendiri dan dari orang tuanya. Makanya kenapa orang golongan darah B itu benar-benar harus keep in touch dengan inner child mereka. Supaya mereka stop lari dari dirinya sendiri dan dari orang tuanya. Terus, ini juga yang kemungkinan besar akan kena midlife crisis, orang-orang golongan darah B. Terus, kalau orang golongan darah A itu terobsesi untuk menjadi orang tua yang baik, orang golongan darah B ini yang akan jadi orang tua yang baik. Karena gini, karena mereka lari dari dirinya sendiri, dari orang tua, mungkin mereka nggak cocok dan segala macam, dan mereka harus in touch dengan inner child-nya. Mereka nggak pengen anaknya mengalami hal yang sama, jadinya mereka yang jadi orang tua yang baik. Terus values sama ideals, jadi nilai-nilai sama ideal-idealnya mereka itu sangat-sangat penting. Jadi nilai ini sangat penting untuk orang golongan darah B. Dan yang paling banyak inner kritiknya ini adalah orang golongan darah B. Mereka paling banyak inner kritik lah di kepalanya.
gitu. Terus itu, nah orang yang punya golongan darah B itu bagus banget buat jadi pemimpin karena sangat-sangat karismatik, sangat-sangat pinter ngomong, dan bagusnya adalah mereka itu juga sangat connect dengan emosi mereka sendiri ya. Mereka lari dari orang iya, tapi mereka connect dengan diri mereka sendiri jadinya. Secara emosi, mereka lari dari dirinya sendiri dari yang lain, tapi secara emosi connect, bingung kan? Gitu. Oke, kita ngomongin dari sisi spiritualnya ya. Orang-orang golongan darah B secara spiritual kemungkinan besar koneksinya itu adalah ke Sirius. Sirius ini adalah salah satu planet dengan, bukan cuma planet ya, mereka itu salah satu star system di mana mereka itu adalah yang memberikan cahaya lah buat civilization lain, buat peradaban-peradaban lain, karena saking peradaban mereka sangat-sangat majunya, jadinya banyak dicontoh oleh peradaban-peradaban lain. Nah, maksudnya gimana tuh? Secara spiritual, karena koneksinya orang golongan darah B itu adalah dengan Sirius, dan biasa untuk ngarahin peradaban lain, mereka itu adalah orang yang punya, biasanya kalau secara spiritual mereka itu adalah yang pegang rahasianya semesta itu di mereka gitu. Jadi gimana caranya orang-orang golongan darah B untuk mengaktifasi kekuatannya secara penuh, secara spiritual, berspiritual seperti apa? Deep introspeksi, harus introspeksi benar-benar deep banget. Karena gini, kan tadi aku bilang, mereka peradaban yang paling maju nih, Sirius. Orang-orang golongan darah B punya koneksi dengan Siriusnya sangat-sangat baik. Mereka punya pengetahuan yang lebih dibandingkan orang golongan darah yang lain secara spiritual ya. Bukan cuma secara spiritual, secara apapun. Mereka sudah ada jawabannya di dalam diri mereka sendiri. Jadi kenapa untuk motivasinya adalah dengan introspeksi dalam-dalam. Karena ya udah, kalau kamu punya pertanyaan, tanya ke dirimu sendiri, dirimu yang di dalam itu udah ada jawabannya. Terus mereka sangat sensitif. Jadi sensitivitasnya secara on average ya, secara rata-rata, sensitivitas orang golongan darah B ini untuk spiritual ini tinggi banget gitu. Terus mereka intuisinya juga sangat powerful. Nah, tadi kalau orang yang bergolongan darah O, kalau meditasi fokusnya adalah ke ajna, orang golongan darah A mereka disuruh untuk mindful, orang golongan darah B meditasinya fokusnya ke heart chakra, untuk dibuka heartnya. Terus gini, orang golongan darah B itu adalah natural healers. Mereka nggak usah ngapa-ngapain, mereka ada aja, orang itu udah ngerasa terhealing. Terhealingnya bukan cuma secara fisik, bukan cuma secara emosi, tapi juga secara spiritual. Belum lagi kalau mereka mulai bergerak, mulai beneran bantuin healing, itu lebih bagus. Efeknya lebih bagus. Tapi udah ada orang golongan darah O, B aja, itu udah kayak gimana ya, kemarin Intan tuh kasih tahu aku, ada loh dokter, kalau dokter anak nih ya, anak ketemu dokter itu aja belum diapa-apain, anaknya udah keburu sembuh. Saking si dokternya ini ada aura dokter banget lah gitu. Ini mirip kayak gini nih, orang-orang golongan darah B, mereka belum ngapa-ngapain tapi ya udah bisa membantu healing sekitarnya. Nah, orang golongan darah B juga secara spiritual koneksinya bagus banget dengan alam. Jadi gini, karena harus introspeksi, harus koneksinya bagus dengan alam, mereka juga harus grounding dan centering. Karena gini, banyak banget informasi yang mereka punya, mereka menyimpan banyak rahasia, tapi ya itu juga gitu, jadinya kalau tidak grounding, tidak centering, mereka jadinya sering ngawang, paling gampang ngawang nih. Ada yang nanti lebih gampang ngawang lagi, AB sama yang resus negatif, tapi alasannya beda. Kalau yang B, ngawangnya itu adalah karena koneksinya mereka dengan si Sirius Star itu tadi, Siriusnya itu. Kalau AB ini ngawangnya beda lagi nih tipenya, gitu. Tapi sama-sama ngawang. Nah, oke, lanjut kita ke AB. Oke. AB nih AB ini jumlahnya paling sedikit, secara presentase jumlahnya sedikit dibandingkan O, dibandingkan A, dibandingkan B. AB ini udah paling sedikit, satu. Yang kedua, mereka ini terlalu banyak jenisnya, terlalu banyak variannya. Kalau O, A, sama B itu variasinya nggak begitu banyak ya, nggak sebanyak AB. AB ini variasinya banyak, tapi gini, yang bisa dilihat adalah mereka itu secara archetype, mereka itu archetype-nya aristokrat banget si AB ini. Ya kalian mengartikan sendiri lah di kepala kalian aristokrat archetype itu seperti apa. Karena ingat, original aslinya AB diciptakan untuk jadi leader.
Makanya kenapa mereka archetype-nya sekarang jadinya aristokrat. Untung bukan archetype royalty ya. Archetype-nya masih jadi aristokrat, masih noble banget nih. Nah, mereka itu terobsesi dengan bahasa. Mereka pengen belajar bahasa, orang-orang AB. Dan mereka orang-orang yang sangat-sangat pintar. Mereka orang-orang yang sangat otak banget, brain banget. Mereka itu terstimulasi dengan puzzle. Yang kebanyakan jadi scientist, jadi physicist, jadi politician. Mereka ini pengen gini, mereka ngerasa mereka itu paling sedikit. Jadinya mereka itu punya keinginan untuk meninggalkan legacy. Jadi orang AB tuh kayak, gue pengen ninggalin legacy gue nih, gue AB. Terus jadinya karena mereka pengen ninggalin legacy, jadi kebanyakan dari AB itu fokusnya cuma ngumpulin kekayaan aja. Terus, tapi gini, mereka fokus ngumpulin kekayaan, tapi mereka nggak fokusnya terhadap dunia. Mereka nggak peduli dengan dunia. Mereka hampir kayak denial dengan dunia ini. Mereka mau mengejar dunia mereka sendiri. Dan AB itu kayak selalu mencari jiwanya. Mereka selalu soul searching. Itu kenapa? Kenapanya nanti aku jelasin di bagian spiritual. Tapi intinya adalah gini, AB itu sebenarnya kalau dilihat secara spiritual, mereka itu literally hidup di antara dua alam. Kayak mereka hidup di pinggiran dua alam, antara shadow sama light barengan di saat yang bersamaan. Jadinya, kenapa mereka selalu ngerasa mereka pengen soul searching? Ya karena itu, mereka bingung, mereka itu sebenarnya hidupnya di light atau di shadow atau di dark. Tapi yang benar adalah mereka hidup di dua-duanya karena mereka hidup di antara. Nah, ini yang biasanya kalau misalnya tadi O itu planet mother planetnya itu adalah bumi, planet aslinya itu adalah bumi. Nih O ini yang paling nggak ngerasa mereka berada di rumah nih di bumi ini AB nih. Mereka nggak ngerasa planet aslinya itu di bumi. Mereka jadi kayak ngerasa alien aja. Mereka kayak, ini apa sih? Ini tempat apa sih? Kayak gitu terus. Hampir kayak ada pemisahan mereka dengan dengan orang-orang ya, dengan society, dengan humanity. Nah, kebanyakan AB juga yang punya special abilities. Kemampuan yang di luar dari biasa lah. Nah, tapi gara-gara itu juga mereka itu adalah yang paling paling sering disalahpahami sama orang-orang. Kayak orang-orang darah bergolongan darah AB ini kayak paling sering disalahpahami. Ini orang dibilang aneh lah, dibilang pelin-pelan lah, whatever lah, dan segala macam itu biasanya orang-orang salah paham memahami AB. Karena gini, satu, mereka aja selalu soul searching nih. Mereka aja selalu berusaha mencari jiwa mereka. Mereka selalu berusaha mencari diri mereka sendiri. Mereka bingung, mereka hidup di mana. Gue hidup di light atau gue hidup di dark atau gimana. Mereka bingung nih. Jadinya, istilah kalau orang Jawa bilang gak jenjem gitu. Nah, kalau shadowsnya orang AB ini yang muncul ke permukaan, mereka itu kepengenannya world domination. Karena mereka ngerasa kayak gue nggak diterima di sini, ya udah gue iniin aja gitu, conquer aja gitu. Mereka juga yang paling susah dekat dengan orang lain. Dan orang baru mereka paling susah. Mereka biasanya kalau jadi mata-mata, mereka akan jadi mata-mata international super spy lah. Mereka bagus banget kalau untuk jadi mata-mata, dan pikirannya bener-bener sibuk. Kalau yang B yang sibuk adalah badannya, kalau yang AB yang sibuk adalah pikirannya. Nah, terus kalau secara spiritual gimana? Oke, ini yang AB ya. Secara spiritual tadi aku udah bilang, mereka itu cosmic dualities. Mereka itu sebenarnya hasil dari alkemi yang sangat-sangat langka. Jadi di mana secara spiritual mereka kelihatannya adalah kayak jalan di dua dunia, kayak di shadow sama light secara bersamaan. Nah, untuk aktivasinya gimana yang AB ini? Satu, yang paling pertama itu adalah mereka harus embrace, mereka harus menerima dua part dari diri mereka itu. Karena orang AB selalu ngerasa mereka hidup di antara dua dunia, dan mereka harus menerima itu. Mereka nggak bisa milih salah satu dunia. Mereka memang jalannya di tengah-tengah. Ya, jadi yang pertama adalah gimana supaya bisa mengaktifkan kekuatannya secara full, jadi diri mereka yang utuh. Ya mereka menerima diri mereka, dua-duanya, bagian shadow-nya dan bagian light-nya. Dan mereka juga yang punya PR harus belajar non-dual dibandingkan yang lain ya. Karena mereka literally duality itu sendiri, jadi mereka harus belajar non-duality itu seperti apa. Karena mereka harus bisa menerima dua-duanya, dan lebih daripada dua-duanya itu mereka harus bisa terima juga. Terus meditasi, kalau meditasi ini buat orang-orang AB itu udah kayak jalan-jalan buat nyari jiwa. Jadi
Meditasinya orang AB itu meditasi jalan-jalan, mereka natural empath sebenarnya, sama kayak A lah, mirip-mirip kayak A. Tapi merekanya sendiri karena mereka fokus mencari dirinya mereka sendiri, mereka agak tidak ngeh dengan kemampuan natural empathnya ini ya. Jadi kalau mau aktivasi powernya, coba kalian sebenarnya AB, kalian bisa merasakan emosi dari orang lain dengan sangat baik juga. Coba coba jangan terlalu fokus ke dalam, coba keluarnya agak dilihat juga gitu. Nah, terus self discovery ini ya, kalian udah selalu mencari jiwa kalian, mencari soul kalian, temukan diri kalian. Jangan cuma jiwanya doang. Diri kita itu bukan cuma jiwa doang, ada aspek-aspek yang lain. Self discovery coba itu. Oke, kita mau ngomongin resus sebelum kita ngomongin golongan darah kelima. Resus negatif nih gimana? Resus negatif nih ini jarang banget satu. Bahkan ini aku aja bahasnya bukan bahas secara sifat, ini aku bahasnya langsung secara spiritual. Secara spiritual pandangan untuk resus negatif ini seperti apa. Bahkan di antara dari starseed, ini aja lebih spesial lagi nih yang resus negatif. Karena mereka benar-benar golongan yang tidak mengikuti pakem lah, non-conform. Jadi caranya gimana supaya mereka ini bisa berdamai dengan dirinya? Si orang-orang resus negatif ini caranya lucu nih. Aku pas lagi belajar ini ya, aku pas lagi dapat informasi soal golongan darah, caranya orang resus negatif untuk belajar, untuk mengetahui diri mereka sendiri adalah dengan mempelajari paranormal dan konspirasi, teori konspirasi. Bukan untuk jadi lambe turah, enggak, bukan untuk jadi konspirator handal terkenal, enggak, tapi ya itu caranya mereka untuk, saking mereka anehnya, saking mereka sedikitnya, saking mereka uniknya, mereka cara belajarnya unik. Karena gini, orang golongan resus negatif itu, kalau orang golongan darah AB aja udah merasa beda dari yang lain, ini ngerasa kayak orang resus negatif ngelihat orang lain itu kayak ngelihat dari luar, kayak nggak ada, gimana ya, nggak ada sense belongingnya gitu loh. Mereka benar-benar kayak otherness gitu. Jadi daripada ditolak, itu diterima. Mendingan diterima kayak, oh iya, gue emang beda dari yang lain. Ya udah, so what? Karena gini, justru kehadiran orang-orang resus negatif ini yang menunjukkan bahwa tidak peduli seunik apapun warna kamu juga tetap diperlukan di universe picture ini. Kalau misalnya universe ini sebuah gambar, sebuah picture, warnanya dari orang resus negatif ini juga dibutuhkan supaya picture-nya jadi utuh. Tidak peduli seunik apa itu, tidak peduli se-other apa itu. Kan biasanya kalau ada pilihan, kalian kalau lagi ngisi form gitu kan, kalian ada pilihan. Misalnya laki-laki ada perempuan atau others, atau misalnya suka warna apa, misalnya warna primer atau warna apa, terus nanti di bawahnya ada pilihan other lagi. Ya udah, kalau misalnya orang resus negatif, kalau memang memilih, kalau memang benar-benar ngerasa kayak ngelihat society, ngelihat manusia seperti ngelihat kayak ngelihat apa ya istilahnya, akuarium ikan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kalian ngerasa kayak ngeliat dari jendela, ngeliat keluar gitu loh. Satu, yang pertama adalah harus diterima, di-accept dulu, terus dieksplor. Oh, keanehan aku dari orang nih apa ya, yang bikin aku bener-bener beda dari orang lain itu apa? Itu satu. Yang kedua, belajar soal esoterik, belajar soal sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, belajar soal paranormal, belajar soal konspirasi teori. Bukan berarti untuk ngajarin orang soal konspirasi teori, enggak. Ini adalah cara orang resus negatif untuk belajar tentang diri mereka sendiri yang memang beda dari orang lain. Nanti ketika lagi belajar semua itu yang tidak biasanya dipelajari sama orang, mereka akan ketemu dengan diri mereka sendiri. Gitu. Oke, itu yang resus negatif. Golongan darah kelima nih apa sih? Kenapa tadi aku bilang ada golongan darah kelima? Jadi gini, akan datang yang namanya golongan darah kelima. Jadi sebenarnya gini, kalau secara sejarah dulu para saintis yang membantu bikin golongan darah, mereka itu udah mulai bikin golongan darah kelima nih. Udah mulai dibikin dulu, tapi nggak berhasil. Yang dulu jadinya 4 kan, cuma ada 4 golongan darah, O, A, B, sama AB. Nah,
Ini golongan darah kelima, buminya sudah shifting dari 3D ke 5D, golongan darah kelima golongan darah kelima itu apa? Yang bisa aku jelasin, ini hintnya seperti ini. Golongan darah kelima, tipe golongan darah kelima, ini mereka kalau O, A, sama B sama AB itu physical life force ya, golongan darahnya. Kalau orang golongan darah kelima ini mereka dari solar blood type, jadi dari matahari. Jadi mereka dapat energi itu dari matahari. Terus mereka itu fokusnya tuh di ini cakra-cakra yang atas, cakra-cakra crown chakra dan higher center lah. Jadi third eye ke atas lah. Nah, itu yang bisa aku kasihin soal golongan darah kelima. Jadi sampai di sini dulu pembahasan soal golongan darahnya. Sekarang bagian tanya jawab. Oke? Tapi aku matiin mic-nya dulu. Hai, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.